Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Amelia, NIM 2024-10-10-28, kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada modul 2 praktikum Data Mining, eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Baik, menuju soal nomor 1. Jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset adalah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk digunakan dalam data mining. Data training digunakan untuk melatih algoritma, dan terakhir, data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilatih sebelumnya. Baik, soal nomor 2. Jelaskan proses penyusunan dataset. Menurut saya, yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk dijadikan atribut. Kedua, pengurangan atribut yang tidak diperlukan. Ketiga, penggabungan atribut yang sama. Dan terakhir, penyusunan kelas. Soal nomor 3. Jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Atribut dataset iris berisi informasi panjang dan lebar untuk masing-masing sepal dan petal pada bunga. Sepal adalah kelopak bunga, dan petal adalah mahkota bunga. Kelas dataset iris adalah klasifikasi atau hasil dari pengelompokan atribut yang akan dijadikan target, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Selanjutnya, soal nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Misalkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Baik, di sini yang pertama dilakukan adalah import Matplotlib-nya as LT, lalu NumPy as MP. Lalu di sini saya masukkan array-nya dari sini. Saya masukkan array-nya. Di sini saya buat setosa untuk array setosa. Lalu untuk yang virginica dan versicolor. Terakhir untuk yang unknown. Lalu di sini kita lihat untuk yang setosa. Seperti itu. Lalu yang virginica. Seperti itu. Selanjutnya versicolor. Dan terakhir unknown. Itu. Soal selanjutnya, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Oke, selanjutnya yang A, sepal length dan petal width. Nah, di sini saya menggunakan variabel A untuk menyimpan array setosanya. Sini menggunakan indeks 3 karena sepal length berada di indeks ketiga. Lalu di sini menggunakan indeks 0 karena petal width berada di indeks ke-0. Lalu fungsinya yaitu plt.scatter A, B, dan warnanya merah. Begitu juga untuk yang virginica menggunakan indeks 3 dan indeks 0 dengan warna biru. Versicolor sama dengan warna hijau dan unknown dengan warna kuning. Di sini menggunakan plt.title untuk memberi judul pada scatter plot-nya. Lalu di sini ada plt.xLabel untuk memberi label pada sepal pada sisi sepal length, yaitu sumbu X, dan YLabel untuk memberi nama sumbu Y-nya. Selanjutnya yang B, sini sepal width dan petal length. Di sini sama menggunakan variabel A untuk menyimpan setosa yang berindeks 2, yaitu ini sepal width, dan indeks 1 yaitu petal length, itu dengan warna merah
Begitu juga untuk yang Virginica dengan warna biru, versicolor dengan warna hijau, dan unknown dengan warna kuning. Sini juga saya beri nama scatterplot-nya, lalu label pada sumbu X dan label pada sumbu Y, lalu di show. Selanjutnya, soal nomor C, sepal width dan petal width. Karena sepal width, jadi di sini menggunakan indeks kedua, yaitu ini, dan petal width, yaitu indeks ke 0, itu ini. Seperti itu, dengan warna merah untuk setosa, Virginica dengan warna biru, versicolor warna kuning, hijau, unknown dengan warna kuning. Di sini juga saya beri nama untuk scatterplot-nya, lalu label untuk sumbu X-nya, dan label untuk sumbu Y-nya, dan di show. Yang terakhir, yaitu sepal length dan petal length. Di sini membuat variabel A lagi untuk menyimpan array setosanya. Sini menggunakan indeks 3 karena sepal length yang ini, lalu menggunakan indeks 1 yaitu petal length. Sini setosa berwarna merah, Virginica berwarna biru, versicolor hijau, unknown kuning. Sini juga saya menggunakan title, lalu X label untuk memberi label sumbu X, dan Y label untuk memberi label sumbu Y, dan di show. Baik, sini kita lihat. Seperti itu, untuk yang A, sepal length dan petal width akan terlihat seperti ini. Lalu yang B, sepal width dan petal length terlihat seperti ini. Dan yang C, sepal width dan petal width seperti ini. Terakhir, sepal length dan petal length terlihat seperti ini. Baik, selanjutnya itu nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Nah, di sini setelah saya lihat secara keseluruhan, dapat saya simpulkan bahwa spesies yang sama cenderung berkelompok seperti ini. Berkelompok sesuai spesiesnya. Tapi untuk spesies unknown cenderung tersebar di semua kelompok. Di sini ada unknown, di sini unknown seperti itu tersebar. Lalu untuk sepal length atau panjang kelompok yang paling panjang adalah Virginica, dan yang paling pendek adalah setosa. Pada petal width atau lebar mahkota bunga, yang paling lebar adalah Virginica, dan yang paling sempit adalah setosa. Pada sepal width atau lebar kelopak bunga, paling lebar adalah setosa, dan yang paling sempit adalah versicolor. Untuk petal length atau panjang kelopak bunga, yang paling panjang adalah Virginica, dan yang paling sempit adalah setosa. Seperti itu. Lalu untuk soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Di sini, menurut saya, caranya dapat dilihat pada scatterplot. Lihat banyaknya titik untuk spesies unknown yang cenderung berkumpul pada kelompok titik untuk spesies yang lain. Misalnya, jika titik banyak berkumpul pada titik untuk spesies setosa, maka dapat dibilang termasuk dalam spesies setosa, seperti ini. Jika titik unknown banyak berkumpul di titik setosa, maka dapat termasuk dibilang jenis atau spesies setosa, seperti itu. Begitu juga untuk yang lainnya. Selanjutnya, yaitu nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Hint, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada 6P untuk mempermudah tugas Anda. Baik, di sini saya menggunakan variabel X untuk menyimpan array sumbu X-nya nanti. Di sini juga saya menggunakan variabel Y untuk membuat sumbu Y-nya. Sebenarnya jika tidak enak ini juga dapat berjalan atau dapat di-run. Sini menggunakan perulangan for i in range dan versicolor. Sini menggunakan versicolor karena versicolor memiliki array yang paling banyak. Seperti itu.
Lalu di dalamnya plt.plotx setosa. Di sini akan berulangan di array setosanya. Itu di sini i-nya berulangannya. Di sini semua ada array setosanya dengan warna red. Begitu juga untuk yang Virginica dengan warna biru dan versicolor dengan warna hijau. Di sini saya membuat judulnya menggunakan plt.title dan di show. Seperti itu. Baik, sini sudah dapat dilihat. Untuk sumbu X-nya seperti yang tadi sudah saya buat, petal width, petal length, sepal width, sepal length, seperti ini. Lalu, lihat seperti ini. Baik, soal selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Mungkin yang dimaksud adalah paralel koordinat plot. Di sini karakteristiknya sama seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya pada soal nomor 6. Jadi pada spesies setosa yang berwarna merah ini cenderung memiliki kelopak yang paling lebar. Di sini, dia yang paling lebar di sini. Lalu, pada spesies versicolor cenderung memiliki kelopak yang sempit. Yang ini yang berwarna hijau. Dia yang paling di bawah di sini. Lalu pada spesies Virginica memiliki kelopak yang paling panjang, mahkota bunga yang paling panjang dan lebar. Sini, petal length-nya yang paling panjang dan petal width-nya yang paling lebar, serta sepal length-nya yang paling panjang. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.